mengatakan dua hal. Kami sangat berbahagia dan bangga ya kalau Bang Egy kan langsung. Kalau tidak ada ijazah aslinya itu nothing, dan itu benar sekali. Tapi kalau saya menambahkan dua. Pertama, saya sangat senang sekali, bersyukur pada Allah, lidah atau lisan daripada setiap orang yang mengikuti tadi dari tim kami itu alhamdulillah menyampaikan semua kebenaran secara sempurna menurut saya. Hampir sempurna, mungkin tidak sempurna ya. Yang ahli menyatakan keahliannya masing-masing berdasarkan scientific base-nya ya. Bang Roy Suryo, Ibu Tifauzia Tiasuma, kemudian Rismon Hasiholan Sianipar, semuanya sangat bagus sekali. Tentu saja Bang Egy luar biasa. Kami memulainya bahkan dengan membacakan ya tilawah yaitu Al-Qur'an An-Nisa 135 dan Al-Maidah ayat 8. Yang intinya adalah luar biasa, yang bagi masih punya iman akan merinding dan takut untuk berbuat di luar daripada yang seharusnya. Apa isinya? Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan yang adil, baik bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, bagi ibu bapakmu dan sebagainya. Kalau ada orang kaya di antaramu, Allah lah yang mengetahui bahwa apa manfaat mereka itu. Oleh karena itu, kalau bersaksi harus saksi yang adil, semuanya harus adil, sampai berkali-kali dikatakan adil. Jadi ini sungguh menyentil ya kepada pihak-pihak daripada Bareskrim. Mengapa pihak Bareskrim? Karena mereka inilah yang akan menjadi juri ya, yang akan menjadi juri. Nah, kalau tidak ada rasa iman di dalam hati, pasti bisa ngeloyor kemana-mana itu, ya kan? Kalau saya terus terang mengikuti tadi, tidak ada penyesalan dalam hati. Alhamdulillah, insya Allah full kosong, ya, keren banget, mantap sekali. Dibandingkan dengan jawaban dari lawan, yang modalnya di situ-situ saja berkeliaran dengan mengatakan ini tidak layak lagi naik dikarenakan ini tidak memenuhi daripada laporan informasi. Saya mengira saya akan mendapatkan sesuatu yang baru, ternyata tidak ya. Nah, jadi dua hal. Satu, jawaban dari semua yang mengikuti itu dari pihak kami TPWA, alhamdulillah keren sekali ya. Yang kedua, kata-kata dari Bang Egy tadi adalah pemutus segalanya. Jika tidak dihadirkan ijazah asli, maka semua itu nothing. Jadi kami tidak terikat untuk mengikutinya. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya tidak apa-apa, kita mintakan lagi gelar perkara ulang. Ya, tapi kalau tidak mungkin kan kami minta itu seperti kata Bang Egy tadi naik menjadi penyidikan. Karena sudah sangat wajar 10 tahun dengan segala banyak dosa-dosa politik yang dibuat, sangat pantas untuk segera diadili ya. Saya kira demikian Bang. Kita lanjutkan kepada bagaimana? Walk out, walk out. Menyatakan. Ya. Walk out. Tanya di sana. Kenapa? Apakah kita menyatakan walk out? Oh, Bang Egy itu alhamdulillah ya. Saya bilang tadi pemutus. Jadi setelah semua rangkaian itu dia akhiri dengan sangat cantik sekali menurut saya. Jika tidak dihadirkan ijazah palsu, untuk apa kita melakukan gelar perkara ini? Semua itu nothing. Dan Ijazah ya asli, tentu saja pemimpin langsung ijazah asli. Ijazah asli. Jadi itu, oh gitu ya. Oke, ijazah aslinya ya. Ya kan mana tahu kita. Jadi kata pimpinan terdiam, yang mungkin memikirkan makna itu. Biarlah mereka, kita kasih kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka bahwa sesungguhnya hidup ini sementara, tidak ada yang patut dilakukan kecuali melakukan hal yang diperintahkan Allah, menghindari larangannya. Satu di antaranya berbohong dan ikut berkonspirasi dalam kebohongan. Kira-kira begitu. Pendapat masyarakat atau para netizen, siapa yang mendalilkan, siapa yang harus membuktikan. Nah itu Bang Egy semua sudah mengatakan tadi, nggak cocok itu ya. Itu di formatnya perdata ya. Kalau Bang Egy itu di formatnya perdata. Kalau sudah pidana itu ya, kita memang mengumpulkan semua bukti dan fakta-fakta. Nanti yang membuktikan siapa? Ya jaksa lah. Ya kan? Kalau kita ya silahkan kau periksa kami. Jangan orang ditunjuk untuk membuktikan ya, karena mereka yang melaporkan misalnya ini ya. Nah kalau ini, ya, makanya saya katakan tadi, kuasa hukum harus mampu memberikan nasihat itu yang bijak, yang baik, yang benar, karena itu akan menguntungkan atau tidak menguntungkan daripada kliennya. Saya kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita hadir di Bareskrim ini adalah dalam rangka untuk gelar perkara khusus terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Yang jadi persoalan itu adalah ijazah Pak Jokowi. Kami selaku masyarakat, baik yang ada di Bareskrim, di luar sana, di seluruh Indonesia sebenarnya menunggu gelar perkara khusus ini, yang mana pihak Mabes Polri sudah menginstruksikan boleh untuk memanggil siapa yang berkompeten di dalam gelar perkara khusus ini, yaitu dari ahli forensik, ahli pidana, itu untuk meneliti secara terbuka gelar perkara khusus ijazah Jokowi ini. Masyarakat menunggu secara terbuka, tapi hari ini semua HP dikumpulkan. Bahkan yang paling miris sekali,
hal yang paling urgent dan paling penting yang akan dibahas tentang ijazahnya. Ijazah itu tidak dihadirkan. Ijazah asli. Ijazah itu tidak dihadirkan. Ijazah asli itu. Terus gelar perkara ini untuk apa kalau ijazah aslinya tidak ada? Maka dari itu, Bapak Kapolri, Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia yang kami cintai, mohon untuk turun, jangan tutup mata dan tutup telinga. Tolong bantu persoalan ini. Kalau Bapak Kapolri tidak turun, Bapak Presiden tidak turun, maka nanti akan ada gelar perkara khusus lagi dan itu sudah selesai. Ketika Bapak Jokowi jangankan mau hadir di gelar perkara khusus ini, ijazahnya pun tidak dihadirkan. Maka dari itu, kami mewakili masyarakat Indonesia untuk menaikkan kasus ini ke penyidikan. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, tolong untuk turun dalam persoalan ini. Polisi, jaksa di bawah presiden. Dan jangan lupa, polisi, Bareskrim, jaksa di bawah presiden. Terima kasih. Semuanya kami masyarakat menunggu. Seharusnya hari ini bisa sudah poskes ya. Kalau ijazah itu di Bapak Jokowi bawa ke gelar perkara khusus ini. Sekali lagi, Pak Jokowi, mana ijazah Anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa dijawab, tadi kan menyebut kata mana ijazah. Tapi kan dari hukum itu sendiri yang berwenang menunjukkan itu kalau nggak hakim, kejaksaan atau lembaga tertentu ruang. Nah, gimana melihat itu juga? Saya jawab. Dalam proses pidana itu penyidik. Ya, jawabannya adalah dalam proses pidana itu adalah penyidik. Kalau perkaranya masuk dalam proses penyidikan kepolisian, polisi lah yang harus mencari benar atau tidaknya indikasi yang ada dan mencari kembali bukti-bukti fakta-fakta baru. Begitupun kalau ini sudah masuk ke kejaksaan. Oke. Dan ini sudah sidang 3 kali Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai ke Solo. Solo. Ya, nah ini proses fenomena Bang dari saya. Hari ini adalah gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus apa? Persoalannya adalah Mabes Polri pernah menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi identik. Ya, hari ini gelar perkara khususnya ada mempersoalkan keidentikan itu. Ternyata tidak bisa ditunjukkan identiknya. Berarti benar kata Bang Egy, nothing itu selain tidak ada urusannya gelar perkara hari ini, berarti memang ijazahnya nothing. Oke? Itu yang paling prinsip, sehingga benar tadi Bang Egy menyampaikan bahwa berarti ketika tidak ada ijazahnya, masuklah di proses penyidikan. Ketika masuk proses penyidikan, tahap berikutnya adalah ditetapkan sebagai tersangka. Siapa yang tidak memiliki ijazah palsu menjadi presiden. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang pertama, saya bawa membukti putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Kedua, saya bukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dalam 2 putusan itu, tuntutannya melalui pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dihukum 10 tahun dalam konteks hukumannya. Hakim menjatuhkan 6 tahun. Lalu saya banding. Nah, ketika banding, putusannya turun menjadi 4 tahun. Saya bertanya secara ilmu hukum dalam konteks diktum-diktum yang disampaikan di dalam putusan itu, ternyata tidak ditemukan adanya berita hoak atau berita palsu. Dengan catatan pasal 14-15 tidak digunakan, di-drop di dalam Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Artinya Pengadilan Tinggi itu mengkoreksi putusan Pengadilan Negeri yang tidak benar. Pengadilan Tinggi menerapkannya dalam pengertian melanggar Undang-Undang IT. Padahal Undang-Undang IT apa? Kan logikanya jaksa menuduh klien kami ini memberikan berita palsu. Tuntutan tidak tanggung-tanggung 10 tahun. Kami buktikan logika sederhana. Kalau kami dituduh Pak membawa yang berita palsu, yang aslinya mana? Nah, sampai hari ini aslinya itu tidak ada. Jadi yang bikin heboh itu siapa? Jokowi, bukan kita. Padahal kan soal sederhana. Sabta dituduh, kamu palsu. Kamu pasti langsung reaksinya, ini yang asli. Jokowi tidak pernah tunjukkan sampai detik ini. Maka yang bikin heboh, yang bikin rakyat jadi kalang kabut seperti ini adalah Joko Widodo. Dia bertanggung jawab untuk itu.
Kalau dia ijazah palsu, berarti dia presiden palsu. Kalau presiden palsu, kebijakan-kebijakannya juga palsu. Maka terutama soal hutang luar negeri kita dan hutang pemerintah, hutang BUMN, itu jumlahnya lebih dari 20.000 triliun. Jangan dibebani kepada rakyat dengan bayar pajak ditingkatkan, tapi 20.000 triliun itu tanggung jawab pribadi Jokowi dan para konglomerat yang mendukungnya. Kan Jokowi punya uang 11.000 triliun, tinggal 9 triliun. Patunganlah kalian, jangan bebani rakyat.